alladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Yang terhormat Ketua Ittihad Pembimbing Mutawif Haji dan Umroh Indonesia, sekaligus Dewan Pengarah LSP Pariwisata Syariah Indonesia, Dr. Kiai Haji Ali Mazhur Musa, SH, MSc, MHum, CAH, beserta jajaran, Dirut LSP Pariwisata Syariah Indonesia, Ibu Balia Munajat, SEMM, JGH, beserta jajaran yang kami hormati. Seluruh narasumber yang kami hormati, yang pertama Bapak Haji Yendra SH, MA, CHH, dari Direktorat Bina Haji Kementerian Agama RI. Bapak Dr. Firdaus Muhammad MA, CMU, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Juga yang kami hormati Dr. 3H Ahmad Zainuri MAG, Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah UIN Mataram NTB. Yang kami hormati seluruh para dekan Fakultas Dakwah UIN dan YIN se-Indonesia. Tentu yang kami cinta sayangi sahabat-sahabat dan adik-adik mahasiswa, hadirin hadirat yang sudah bergabung dalam webinar ini. Mari sebelum webinar kita mulai, pertama-tama kita berharap mendapatkan ridha Allah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh rahmat, nikmat dan maunahnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada hari ini bisa bersama-sama mengikuti acara webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah dan salamullah mari kita curahkan dengan sepenuh hati kepada baginda Rasulullah SAW, sebab beliaulah yang menjadi titik pijak pencerahan umat manusia, dan semoga seluruh aktivitas kita kali ini juga membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala fi dunya wal akhirah. Hadirin hadirat peserta webinar yang kami hormati, izinkan kami akan membacakan susunan acara webinar kita kali ini dengan tema sertifikasi tour guide haji dan umroh berbasis BNSP Sabtu 2 Juli 2022. Diselenggarakan oleh Asosiasi Ittihad Pembimbing Mutawif Haji dan Umroh Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Syariah Indonesia, juga didukung oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Kementerian Agama RI. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, kemudian yang keempat pemaparan materi dari narasumber, kemudian yang kelima ada sesi tanya jawab, yang terakhir adalah penutup atau doa. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung dalam webinar hari ini, untuk hemat waktu dan sekaligus untuk mendapat keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka webinar nasional ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Terima kasih. Kita masuk ke acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dan hadirat dimohon untuk berdiri.
Masih di mute, Mas Wardi. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dirut LSP Pariwisata Syariah Indonesia kepada Ibu Balia Munajat SEMM CGH, dipersilakan. Terima kasih Pak Kalak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Ali Maskur Musa MSc MHum, Certified Advisor of Hajj, yang beliau merupakan Ketua IPMUI dan Dewan Pengawas LSP Pariwisata Syariah, yang dalam hal ini diwakili oleh anggota Dewan Pengawas IPMUI Bapak Lukmanul Hakim SEMM, Certified Manager of Hajj. Yang saya hormati Bapak Wardi Taufik SAG MSI Certified Guide of Hajj, Kepala Pelaksana LSP Pariwisata Syariah beserta jajarannya. Yang saya hormati Tuan Guru Haji Dr. Ahmad Jainuri MAG, Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Mataram. Terima kasih Pak Jainuri sudah hadir di LSP Pariwisata Syariah meski lewat daring. Yang saya hormati Bapak Dr. Firdaus Muhammad MA, Certified Manager of Umroh, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Sehat selalu Pak Firdaus, selamat tidak berjumpa. Yang saya hormati Bapak Yendra SH MH, Certified Advisor of Hajj, Direktorat Bina Haji Kementerian Agama Republik Indonesia. Kawan dan sahabat berbagi cerita, sehat selalu. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul meski lewat daring, membincang tentang sertifikasi tour guide haji dan umroh berbasis BNSP. Serta tidak lupa salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu serta mahasiswa hebat yang saya banggakan, LSP Pariwisata Syariah adalah lembaga sertifikasi profesi yang diberi kuasa penuh oleh negara lewat BNSP tentunya untuk melakukan sertifikasi dan melakukan uji kompetensi profesi yang berskemakan pembimbing, pemandu, dan pengantar haji dan umroh. Bapak Ibu yang saya banggakan serta mahasiswa hebat yang saya cintai, seiring dengan landainya COVID dan dibukanya haji dan umroh, maka kebutuhan akan pengantar haji dan umroh yang kompeten menjadi sebuah kewajiban. Ini menjadi peluang yang sangat luar biasa baik untuk travel maupun mahasiswa-mahasiswa yang ingin giat di dalam pengantar haji dan umroh. Kenapa demikian kawan-kawan mahasiswa hebat? Karena yang pertama secara keilmuan mahasiswa dakwah dan komunikasi tentunya menguasai terhadap pengetahuan dakwah dan komunikasi yang berkaitan dengan haji dan umroh, maka menjadi sasaran dan target yang luar biasa untuk mahasiswa menjadi tour guide untuk haji dan umroh. Kemudian alasan yang kedua adalah uji kompetensi ini juga menjadi salah satu surat keterangan pendamping ijazah karena sertifikat ini dikeluarkan oleh BNSP. Jadi sertifikatnya berlambang burung Garuda. Kira-kira begitu menandakan bahwa mahasiswa
yang ikut serta di dalam uji kompetensi ini sudah diakui dan kompeten. Alasan yang ketiga adalah ketika ikut uji kompetensi ini secara otomatis pengantar haji dan umroh berpeluang, mahasiswa hebat semua berpeluang untuk menjadi tour guide haji dan umroh. Nanti mungkin Pak Yendra akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 8 terkait dengan sertifikasi. Yang keempat, pastinya kawan-kawan mahasiswa hebat semua bisa berkarir di industri travel haji dan umroh ini. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi peluang yang luar biasa dan strategis untuk travel dan juga mahasiswa hebat khususnya di semester 7, di semester 8 untuk ikut serta di dalam kompetensi ini, karena kompetensi ini pada akhirnya diakui oleh negara dan menjadi salah satu indikator atau barometer ketika Bapak Ibu semua atau mahasiswa semua untuk ikut serta di dalam kompetensi menjadi pengantar haji dan umroh. Salah satu yang menjadi indikatornya adalah bersertifikat BNSP. Kami mengajak mahasiswa hebat tentunya di seluruh Indonesia, ini peluang hebat untuk kalian karena ini menjadi arah dari Menak untuk menyasar atau menjadikan bagian yang strategis untuk mahasiswa menjadi pengantar haji dan umroh. Itu saja sambutan dari saya, Pak Kalak. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dirut. Selanjutnya sambutan dari Ketua IMOI sekaligus membuka acara webinar nasional yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Lukmanul Hakim SEMM. Kepada beliau disilahkan. Siapa Pak Wardi? Pak Lukman, Pak Lukman, silakan. Pak Lukman. Baik. Sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Zainuri MAG selaku pemateri, juga Bapak Dr. Firdaus Muhammad dan juga Mas Yendra MA sebagai pemateri nantinya, dan yang saya hormati juga Ibu Dirut LSB Pasha dan Pak Kalan, Pak Wardi, Bapak Ibu para dekan, para dosen yang berkenan hadir di acara webinar pada pagi hari ini, serta yang saya banggakan, yang saya cintai, para mahasiswa-mahasiswi yang ikut bergabung di dalam webinar pagi ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sudah dilimpahkan begitu banyak kepada kita. Wabil khusus nikmat sehat, iman Islam, sehingga kita pada pagi hari ini dapat bersama-sama bermuajahah, bersilaturahim melalui webinar pagi hari ini. Sholawat salam tidak lupa kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semuanya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya Islam. Bapak Ibu hadirin peserta hadirat peserta webinar yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya diminta untuk mewakili Bapak Dr. Kiai Haji
Ali Masykur Musya sebagai ketua umum dari IPUI, Ikatan Ittihad Pembimbing Mutawif Haji dan Umrah Indonesia, yang kebetulan beliau sedang berada di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, untuk bersama-sama kita mendoakan beliau, mudah-mudahan dalam ibadahnya diberikan kelancaran, kemudahan, dan kembali membawa haji mabrur. Amin. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, perlu diketahui bahwa IPUI itu didirikan 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 Februari 2020 ya. Dan kenapa IPUI itu didirikan? Karena semangatnya adalah kita membentuk suatu perkumpulan, di mana di dalam perkumpulan itu kita berupaya untuk membentuk suatu komunitas ataupun anggota-anggota para pembimbing haji umroh yang memang berbasis ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yang secara tidak langsung nanti akan membantu untuk mengurangi adanya kelompok-kelompok yang setelah pulang haji atau pulang umroh langsung jamaahnya berubah, ya istilahnya dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit lalah, dan seterusnya. Untuk itulah peran sebagai tour guide itu sangat menentukan. Pembimbing menentukan dalam rangka untuk bagaimana mengarahkan, mengajak, memberikan bimbingan kepada jamaah baik umroh maupun haji agar dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan syariat yang baik, kemudian pulang kembali ke Indonesia, ukhuwah Islamiyahnya tetap terjaga, nasionalisme tetap utuh, dan tetap mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sama-sama kita banggakan ini. Itulah kenapa kita mendirikan IPUI ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya merasa bangga dan terima kasih bahwa LSP Farsad tidak henti-hentinya untuk mencetak tour guide yang nantinya akan membimbing para jamaah dengan dibekali ilmu agama yang cukup dan berstandarkan nasional yang berlogo Garuda Pancasila. Dan insya Allah ini akan terus disupport khususnya oleh Kementerian Agama, di mana otoritas yang memang diberikan kewenangan dan tugas untuk menyelenggarakan umroh dan haji. Untuk itu saya sangat berterima kasih khususnya kepada mahasiswa yang sudah ikut di dalam webinar ini, dan mudah-mudahan nanti terus untuk bisa mengikuti kursus atau pelatihan yang nanti diharapkan bisa tersertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP. Dengan demikian kita tidak kekurangan lagi yang namanya tour guide yang memang sudah handal dan juga memenuhi syariat atau kriteria syarat-syarat yang sudah ditentukan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan tentunya saya berharap nantinya Kemenak akan membuka seluas-luasnya kepada para mahasiswa ataupun para pemuda yang sudah memiliki sertifikat tour guide manasik umroh dan haji ini bisa ikut serta di dalam mensukseskan program baik itu untuk perjalanan ibadah haji maupun juga umroh yang selama ini memang banyak dilakukan oleh para senior ya, khususnya karyawan-karyawan di Kemenak sendiri. Mudah-mudahan peluang itu akan dibagikan, dibuka, sehingga
rekan-rekan yang sudah tersertifikasi, khususnya anak-anak muda, mahasiswa, bisa dilibatkan dan diikutsertakan untuk mendapatkan pengalaman yang sangat berharga nantinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dibuka maaf, dan pada kesempatan yang baik ini, mari kita buka acara webinar nasional ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Lukmanul Hakim yang telah berkenan memberikan sambutan dan membuka kegiatan webinar kita kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin, hadirat, kawan-kawan mahasiswa yang kami hormati, mari kita beranjak ke acara yang keempat, yaitu paparan materi dari seluruh narasumber dengan tema sertifikasi tour guide haji dan umroh berbasis BNSP. Yang pertama, materi pertama ya Bapak Ibu, sekaligus pengarahan akan disampaikan oleh Haji Yendra SHMA CAH dari Direktorat Bina Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kalak, Pak Wardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ali Maskur Musa, Pak Kiai kita bersama yang kebetulan beliau sekarang sedang menunaikan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Akan bersama-sama, mudah-mudahan beliau serta jemaah yang beliau bimbing dapat menjalankan haji dengan maksimal, mabrur dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati Bapak Lukman Hakim, Pak Kiai Haji Lukman Hakim yang tadi sudah membuka acara webinar kita sertifikasi tour guide haji dan umroh berbasis BNSP, dan beliau adalah sekaligus pengurus daripada IPMUI. Kemudian yang kami hormati Ibu Dirut, Ibu Balia Munajat yang luar biasa, yang selalu bersemangat di dalam memfasilitasi, mengakomodasi seluruh tenaga-tenaga, asesor, ya mahasiswa juga sampai saat sekarang ini memotivasi untuk selalu kompeten di dalam berkarya, dalam berusaha, dan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan haji dan umroh khususnya. Kemudian Pak Wardi, Pak Kalak yang kita hormati, yang sudah dengan maksimal. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik. Dan Bapak narasumber juga, Bapak Syekh Asisur dari Makassar, selamat pagi dan tetap semangat Pak Asol, Pak Dekan, kemudian Pak Dekan juga dari Wakil Dekan, Pak dari UIN Lombok ya, dari UIN Lombok yang sudah bekerja bersama pada saat sekarang ini, dan hadirin para adik-adik mahasiswa, terutama jurusan jurusan manajemen haji dan umroh ya, di seluruh UIN ataupun IAIN yang sudah punya prodi manajemen haji dan umroh, minimal
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ya, di seluruh Indonesia yang berpartisipasi, yang ikut serta menggali ilmu, menggali wawasan, menggali pengalaman, dan ikut andil dalam rangka meningkatkan kompetensi, ya, meningkatkan keahlian, meningkatkan ilmu yang terkait dengan pelaksanaan haji dan umroh. Dalam hal ini adalah sertifikasi tour guide haji dan umroh berbasis BNSP. Bapak Ibu seluruh hadirin wal hadirat, para peserta webinar sertifikasi tour guide haji dan umroh berbasis BNSP yang kami hormati. Izinkan kami, Ibu Dirut, Pak Kiai, Pak Dekan semuanya, izinkan kami mewakili ya, sebetulnya yang menjadi narasumber ini adalah LTK Subdit Bimbingan Jemaah Haji, Direktorat Bina Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, ya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun karena sebagai usia Pak Yandra, mohon maaf, izin Pak Yandra, ada suara yang kurang jernih, apa sepertinya ada gangguan jaringan, apa mungkin Pak Yandra punya alternatif jaringan? Di awal tadi stabil, tapi belakangan mulai agak ada gangguan di jaringan. Belum Pak. Suaranya agak pecah. Apa lebih baik pakai HP? Mungkin Pak Yandra apa sedang pakai HP ini? Saya lempar dulu ya, yang di laptop ya. Iya, nggak apa-apa, bisa langsung dicoba dulu. Belum Pak Yandra, belum. Masih Suaranya nggak jelas ya Mas. Masih berisik-berisik. Apa gini Pak Yandra, sambil memperbaiki jaringan, kami coba ke Pak Firdaus dulu ya? Oh ya, izin ya. Sambil apa? Oh, berarti ke Pak Firdaus dulu ya, kita coba ya. Izin. Baik, Bapak Ibu, karena ada gangguan di jaringannya Pak Yendra, sambil kita menunggu perbaikan jaringan dari Pak Yendra, untuk hemat waktu juga kami persilahkan ke materi yang kedua. Seharusnya ini nanti materi yang pertama kita ulang lagi setelah materi yang kedua. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Firdaus Muhammad MA, CMU, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Kepada beliau disilahkan. Izin monitor Pak Firdaus. Semoga terima kasih. Bagaimana Pak? Jelas, mantap. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mabad. Yang saya hormati Bapak Kiai Ali Maskur Musa dan Pak Kiai Lukman Hakim. Yang saya hormati Ibu kita, Ibu Baliyah Munajat, lama tidak bersua Bu ya. Alhamdulillah hari ini kita bersua via Zoom. Yang saya hormati Ustadz Wardi Taufik, ini yang aktif menghubungi narasumber dan sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan di LSP Farsa. Ada sahabat saya, Tuan Guru ya, Haji Ahmad Junaidi dari Mataram, dan sahabat seperjuangan saya, Mas Yendra ya, Yunari dari
Pak Hendra ini benar-benar ya kita pernah mengalami suatu fase yang sangat indah untuk meraih posisi apa itu Pak CMU ya. Luar biasa Mas Hendra ya. Luar biasa perjuangan kita. Saya sebenarnya lebih fokus untuk bicara ini Pak Wardi, bicara ke konteks mahasiswa Pak ya. Jadi mungkin dari sini ada teman-teman dosen atau teman-teman kita para asesor yang lain. Saya lebih fokus bicara dalam konteks kemahasiswaan, khususnya mahasiswa di manajemen haji dan umrah. Nah, pertama saya ingin menyapa teman-teman mahasiswa keseluruhan ya. Ini ada dari Raden Patah, ini Pak Syarif, ini teman saya Ketua Fordakom. Ini ada Monica, yaitu dari Mataram, se-Indonesia lah, se-PTKIN, dan juga ada swasta. Termasuk adik-adik saya dari mahasiswa manajemen haji dan umroh di UIN Alauddin Makassar. Saya ingin menyampaikan Pak Wardi bahwa alhamdulillah tahun ini jumlah peminat mahasiswa yang masuk di prodi jurusan manajemen haji dan umroh semakin bertambah luar biasa. Jadi pendaftar itu bisa sampai 1000-an Pak. Sementara yang kami terima tahun lalu itu hanya 80. Setelah kita mendapat sertifikasi dari setelah divisitasi kita sekarang sudah akreditasinya B. Bahkan sebenarnya seandainya kita disertifikasi pada saat sudah ada alumni, bisa saja kita akreditasinya A atau unggul gitu. Nah, ini fenomenanya sama se-Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi saya tanya teman-teman dari Bandung lebih dahsyat lagi kalau di Bandung. Bahkan telah melakukan asesor, yaitu untuk para asesor itu, para pendamping haji, sertifikasi haji, itu bahkan dilakukan secara mandiri yang luar biasa di Bandung. Kemudian itu dari Pak Sarbini di UIN Bandung. Beliau juga adalah asesor untuk prodi manajemen haji dan umrah dari BANPT. Lalu kemudian ada Pak Ilyas Supena, Prof. Ilyas Supena, itu juga mengabarkan hal yang sama. Nah, dan di Makassar, saya sebagai tuan rumah Forum Dekan Dakwah dan Komunikasi di UIN Alauddin Makassar dibentuk asosiasi untuk prodi manajemen haji dan umrah, gitu Pak. Nah, dari semangat ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa pertama kita berpijak dari regulasi. Nah, kan semuanya dari regulasi, aturan yang mengatur kita sehingga ada sistem yang berjalan. Nah, rujukan atau regulasi yang kita rujuk itu adalah dari Kementerian Agama. Nah, dalam webinar beberapa waktu yang lalu, itu kita mendapatkan kabar gembira dari Pak Kiai terkait dengan kebijakan Kementerian Agama yang memberi peluang bagi mahasiswa dari prodi jurusan manajemen haji dan umrah itu untuk mendapatkan sertifikat sebagai pemandu haji dan umrah. Gitu. Nah, apa dan bagaimana sementara kita akan menyempurnakan termasuk sosialisasi. Sehingga saya juga sebenarnya berkepentingan Pak Wardi, Pak Kalab, ya, Ibu Balia, Ibu Direktur, untuk penyamaan persepsi untuk meyakinkan mahasiswa sesuai dengan mekanismenya. Karena UIN Alauddin Makassar dan yang lain itu kita orientasi ke SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah sekaligus sertifikat untuk menjadi pembimbing haji dan umroh yang sudah berbasis BNSP. Sehingga ini dipakai permanen. Boleh jadi dikatakan ini lebih dahsyat kekuatannya dibanding ijazah. Nah, kalau ijazah itu menunjukkan formalitas pendidikan Anda di suatu tingkat pendidikan formal di sebuah institusi pendidikan perguruan tinggi. Tetapi kalau SKPI, apalagi sertifikat sebagai pendamping haji dan umroh, itu menunjukkan bahwa Anda memiliki kompetensi secara profesional untuk menjadi pembimbing haji dan umroh yang berkesinambungan, sekalipun itu tetap
diperbaharui, kalau tidak salah setiap per 3 tahun. Nah, ini menjadi peluang besar dan kabar gembira. Dan inilah menjadikan dari 8 program studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sekarang yang paling diminati adalah manajemen haji dan umroh. Nah, yang pertama tentang regulasi. Jadi kita ini ingin memantapkan pemahaman kita, sosialisasi yang masif dari LSP Parsah Syariah untuk meyakinkan, memberi pemahaman dan meyakinkan adik-adik mahasiswa terkait dengan pijakan regulasi yang memberi peluang kepada mahasiswa untuk mendapatkan sertifikat pendamping haji dan umroh. Yang mana ini menjadi persyaratan para travel atau travel yang memberangkatkan umroh dan haji. Itu semua pembimbing haji, pendamping haji harus mendapatkan sertifikat dari BNSP. Dan adik-adik mahasiswa akan disetarakan sekalipun ada klasifikasi tersendiri, karena salah satu persyaratan sesungguhnya itu adalah harus pernah menunaikan ibadah haji dan umroh. Nah, sementara mahasiswa ada yang belum. Karenanya ini nanti kita akan sosialisasi secara masif ke mahasiswa, dan saya sudah pernah menyampaikan sebelumnya bahwa UIN Alauddin Makassar akan melahirkan SKPI yang dikeluarkan dari LSP Parsah Pariwisata Syariah. Itu obsesi kita. Nah, apa yang menjadi kebutuhan teman-teman mahasiswa, adik-adik sekalian, itu adalah mendapatkan sertifikat, terutama sertifikat tour guide haji dan umroh berbasis PNSP. Nah, jadi sebelumnya ada sertifikasi haji yang dikeluarkan UIN Alauddin Makassar dan diikuti oleh ratusan pembimbing haji dan umroh, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, sebagainya. Itu kemudian dianggap belum cukup, sehingga harus ada penambahan. Ya Pak Wardi ya, ada penambahan lagi dari IKMUI, pemahaman kait dengan dari IKMUI yang sekarang sedang berkolaborasi kita dengan BNSP. Nah, teman-teman sekalian, kekuatan dari sertifikat inilah yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa. Dan untuk mendapatkan sertifikat itu tidak gampang. Saya ingin bercerita pengalaman saya dengan Mas Hendra. Mas Hendra, saya masih ingat Pak. Saya bocorkan di sini Pak Hendra. Pak Wardi juga saya sampaikan bahwa saya pernah dapat tekanan, termasuk tekanan batin Pak, karena ditegur. Ditegur pada satu sesi di mana saya ketika itu harus menjadi narasumber seminar internasional yang sudah ditetapkan jauh hari. Sehingga saya itu tidak izin, Pak Wardi ya, saya tidak izin. Lalu kemudian saya ngacir sebentar saja ke kamar untuk menyampaikan materi. Nah, materi saya cukupkan hanya 15 menit. Tetapi 15 menit itu ada bahkan Pak Basnang Said hubungi saya. Anda dicari, Anda di mana? Anda harus serius mengikuti pelatihan ini. Kalau tidak, Anda tidak lulus. Wah itu. Saya juga tidak mau cerita kalau saya ini dalam posisi sebagai dekan diminta untuk menjadi narasumber seminar internasional di UIN Samarinda ketika itu. Nah, setelah kembali, wah saya itu dapat, Anda dari mana? Gitu. Ada Mbak Ati, oh ya Anda dicari gitu, itu kan Pak. Nah, ini saya mau menyampaikan kepada adik-adik bahwa ada keseriusan dalam mengikuti prosesi untuk mendapatkan sertifikat. Itu tidak gampang. Nah, kalau pembayarannya kita bayar sekian juta, itu mungkin saja dianggap berat untuk orang tertentu, tetapi jauh lebih berat adalah pada proses materi untuk mendapatkan sertifikat itu. Nah, bahkan mentor waktu itu mengatakan, di sini tidak ada dekan, di sini tidak ada profesor. Nah, Mas Hendra ini yang ahlinya haji mendapat perlakuan yang sama. Nah, dan beliau sebagai ketua kelas Pak ya, ketua kelas kita
kita mendapatkan perlakuan yang sama dari mentor. Dan apa hasilnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah kita semua dinyatakan lulus, tetapi dari proses yang sangat berat itu. Jujur saja sangat-sangat berat. Karena ini detail. Untuk mengetahui secara detail. Bahkan Pak Wardi ya, kita itu diberi fasilitas pendamping. Nah, termasuk di situ saya belajar bahwa kita keliru di dalam menempatkan pendamping. Karena malah jadi pendampingnya pendamping. Akhirnya ketika pendamping dilepas, kita jadi terjun bebas. Wah itu kita, oh ini gimana prosesnya? Kita bisa memahami konten, oh ini tentang itu, bagaimana pemahaman jamaah, apa yang harus disampaikan, kita sudah tahu. Tetapi ada format-format adinda sekalian yang harus kita isi sehingga kita bisa mengetahui kualifikasi kompetensi. Karena kita ini kan mau menjadi asesor untuk memberi sertifikat kepada pembimbing haji dan umroh. Jadi luar biasa. Itu saya ceritakan. Nah, karena mendapatkan sertifikat ini, itu menjadi pegangan teman-teman sekalian nanti kelak akan menjadi tour guide. Dan ini untuk mendapatkan sertifikat, kata kuncinya adalah kita harus memiliki kompetensi. Nah, kompetensi tentu kaitan dengan profesionalisme kita. Kita harus memiliki skill, kemampuan, pemahaman, dan tentu juga jam terbang di dalam melakukan pendampingan haji dan umroh. Nah, kaitan dengan itu, juga ini sebagai kabar gembira tadi dari Kementerian Agama bahwa akan menjadi peluang kerja kepada alumni kita. Bahkan, ini Bapak Ibu sekalian, ada mahasiswa. Di UIN Alauddin Makassar, itu ada mahasiswa kami sudah dilamar oleh travel. Karena apa? Mereka sudah diyakini memiliki kompetensi pemahaman di kampus, lalu kemudian memang harus dibekali banyak skill. Jadi memang harus ada penguatan-penguatan mata kuliah yang lebih kepada keterampilan, tidak hanya pengenalan. Sehingga mahasiswa itu ke asrama haji untuk mengelilingi miniatur Ka'bah, bagaimana proses sa'i, sehingga secara imajinatif mereka itu sudah memahami tentang prosesi pelaksanaan baik umrah maupun ibadah haji. Nah, lalu kemudian para travel ini itu melakukan kerjasama dengan kami dan minta supaya proses magang dari mahasiswa kami itu lebih lama agar mereka memiliki pemahaman tentang pengelolaan haji dan umrah, terutama melalui travel. Sehingga ini bisa menjadi peluang kerja untuk membuat travel haji dan umrah, atau setidak-tidaknya menjadi tenaga, staff, dan yang kemudian mereka nantinya yang lebih dahsyat tentu adalah mereka mendapatkan sertifikat sebagai tour guide. Nah, bagaimana prosesnya, bagaimana caranya? Kami di kampus menyediakan pertama kurikulum. Dari kurikulum kami bedah, kami membuat kurikulum baru untuk dipastikan bahwa dari kurikulum yang ada itu memang menjadi penguat terhadap kompetensi. Tapi teori saja tidak cukup. Maka di sini kemudian nanti kita menjadikan surat keterangan pendamping ijazah itu produknya adalah sertifikat. Nah, tapi tentu sertifikat ini supaya punya nilai, itu kita kerjasama dengan IPMUI yang nanti akan mengeluarkan sertifikat itu. Nah, ini inti yang ingin saya sampaikan, bahwa gayung bersambut dari LSP Parsah yang mendapatkan legitimasi otoritas untuk sertifikasi pendamping haji dan umroh ini yang sudah mendapat legalitas dari pemerintah, yang kemudian bersinergi dengan kita. Ya alhamdulillah UIN Alauddin Makassar, UIN Mataram, dan beberapa UIN lainnya itu sudah bekerja sama. Ini menjadi payung untuk kita kerjasama yang produknya nanti ada pelatihan-pelatihan berbasis BNSP yang lebih real kepada masing-masing institusi. UIN Alauddin Makassar, bagaimana pembinaannya. Dan Ibu Balia sudah berapa kali menghubungi saya, bagaimana kesiapan Makassar.
Insya Allah ini akan kita benahi terus-menerus. Saya kira itu Pak Wardi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Bersyukur sekali kita keluarga besar dari manajemen haji dan umroh. Ini adalah berita besar, berita gembira kepada mahasiswa-mahasiswa kita untuk lebih fokus menekuni bidang keilmuan dan profesionalisme agar mereka nanti berkompeten menjadi tour guide haji dan umroh. Terima kasih banyak. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus, luar biasa, peluang bagus, peluang emas untuk kawan-kawan mahasiswa. Mudah-mudahan ini juga bisa kita laksanakan dengan lancar, ya, bekerjasama juga dengan DIMUI dan LSP Parsha, tentu bersama-sama dengan Kementerian Agama dan kampus-kampus PTKIN. Selanjutnya saya persilahkan ke Pak Yendra, ya. Pak Yendra mungkin sudah jaringan sudah bagus, bisa melanjutkan materinya. Monggo Pak Yendra. Mudah-mudahan nggak ada halang lagi Pak Wardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wardi, bisa saya dulu kah? Monggo Pak Kiai. Bentar Pak Yendra. Izin Pak Yendra ya. Monggo, Pak Kiai kebetulan sudah masuk dari Mekah ini. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan di bulan Dzulhijjah ini. Monggo Pak Kiai, mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para pembicara, tentu yang sangat saya hormati Pak Dekan UIN Alauddin, Pak Firdaus, dan juga Wakil Dekan 3 UIN Mataram. Tentu Mas Yendra yang saya cintai, yang saya hormati, mohon maaf karena sebentar lagi saya harus ke Makla, ya. Jadi dengan demikian saya amin. Saya menyelani ya bahasa Jawanya. Minta waktu untuk bisa bicara di forum yang terhormat ini. Teman-teman dari IPMUI yang saya hormati, saya cintai, teman-teman LSP yang saya cintai, saya hormati, Ibu Dirut, Pak Kalak, dan seluruh para manajer, serta seluruh peserta webinar yang saya cintai, yang saya banggakan. Mari kita bersyukur pada Allah, bikoilina alhamdulillahirabbil alamin, ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikali Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ashabih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sahabat-sahabat saya, adik-adik yang saya cintai, anak-anak saya yang saya cintai. Tadi kita sudah mendengarkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Deka, Pak Firdaus. Saya menyimak dan tidak ada satupun perbedaan strategi, langkah, dan juga perencanaan dalam rangka mensertifikasi para mahasiswa dengan persyaratan tertentu untuk kita mendapatkan sertifikasi uji kompetensi oleh LSP Parsha. Nah, sedikit ingin saya sampaikan, kira-kira 3 minggu sebelum kami berangkat ke Tanah Suci, saya menemui Direktur Luar Negeri Pak Subhan, disaksikan oleh Pak Kalak, ya. Tapi sebelumnya saya juga sudah menemui berita tentang dari Kemenak, khususnya Direktur Luar Negeri yang akan membuat kebijakan bahwa para mutawif, para petugas haji dan juga umroh pada saatnya akan diambil dari mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir. Namun demikian para mahasiswa harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, memenuhi syarat internal yang telah mengambil beberapa mata kuliah tertentu. Ini yang pertama. Sehingga dengan demikian mereka akan mahasiswa yang akhir itu mendapatkan tanda petik sertifikat dari kampus
yang menandakan bahwa mahasiswa tersebut sudah memenuhi syarat untuk bisa disubkan sertifikasi uji kompetensi. Ya, berapa gimana nanti kami mohon Ibu Balia dan Pak Kalak, Mas Wardi untuk selalu koordinasi dengan para dekan-dekan yang 9 universitas telah kerjasama dengan kita, mata kuliah mana yang bisa dikonversi menjadi pelatihan mutawif atau petugas haji dan umroh. Syarat kedua tentu harus tahu terhadap apa yang akan diujikan oleh LSP kita. Karena itu perlu ada kira-kira refreshment, referensi terhadap mata uji yang akan disertifikasi oleh LSP. Nah, yang terakhir tentu adalah mereka yang direkomendasikan dari kampus, siapa yang boleh untuk ikutkan seleksi dalam rangka menjadi calon-calon mutawif atau petugas haji, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, karena itu betapa pentingnya program ini. Di satu sisi, Pak Direktur sedang akan memiliki kebijakan seperti itu. Di sisi yang lain, LSP alhamdulillah satu-satunya yang telah dipercaya oleh IPMUI dan Kemenak untuk yang mensertifikasi. Jadi dengan demikian Pak Dekan, para mahasiswa, ini adalah kesempatan yang baik. Kalau Bapak Ibu sekalian secara umum berangkat haji itu mungkin di Bantaeng sana masa tunggunya 46 tahun. Di Jakarta kemarin saya ketemu dengan Pak Sekdanya sudah di atas 30 tahun. Kalau Allah mengendaki ini nggak usah pakai puluhan, tapi mungkin hanya hitungan tahun saja dilatih langsung bisa menjadi petugas. Syukur-syukur petugasnya di luar negeri, artinya di Mekah dan Madinah, otomatis insya Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Saya pikir itu saja sambutan kami. Sebentar lagi saya akan juga insya Allah dari Maklah akan sowan silaturahim dengan Pak Direktur Luar Negeri Pak Subhan, Pak Zaki, dan juga Pak Mujib, Roni, dan juga Pak Dirjen Diktisnya. Moga-moga ini semua membawa angin dan keberkahan buat mahasiswa, buat kita semua, sehingga pelaksanaan ibadah haji dan umroh betul-betul kompeten, dan inilah yang bisa menghantarkan betul-betul mabrur. Mabrur dalam arti syar'i akidah manhajnya, tetapi juga didukung oleh pelaksanaan penyelenggaraan yang betul-betul profesional dan kompeten. Pada semua pihak, stake dan shareholder, saya nyatakan IPMUI, LSP Parsa sangat terbuka untuk melakukan kerjasama, khususnya para UIN-UIN yang belum melaksanakan MOU, kita sangat terbuka dan bisa sangat bekerja sama di masa yang datang. Terima kasih. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dan seminar ini mendapatkan ridho, maunah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berwebinar. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon dibukakan pintu maaf atas kesalahan saya. Dan mohon didoakan agar saya sehat walafiat dalam melaksanakan ibadah haji akbar tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak Kiai atas informasinya dan sekaligus juga pengarahan buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini menjadi sesuatu yang bermakna buat kita semua, terutama untuk perbaikan haji dan umroh. Kami juga dari tanah air Pak Kiai ikut mendoakan semoga ibadah Pak Kiai di Makkah dan Madinah diberikan kelancaran, tentu bersama keluarga dan seluruh jamaah haji Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya persilahkan ke Pak Yendra untuk melanjutkan materi tadi yang sempat terputus karena jaringan. Monggo Pak Yendra. Ya. Terima kasih Pak Kalak, Pak Wardi Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waktu yang telah diberikan menyambung atau mengulangi daripada yang disampaikan di awal tadi. Mohon maaf, ada ini jaringan wifi-nya agak masalah, terpaksa pindah ke HP. Seluruh peserta webinar sertifikasi perbiayaan haji dan umroh berbasis NSP yang kami hormati, seluruh keluarga besar NSP Pasar Syariah. Maaf, belum bagus jaringannya. Belum bagus jaringannya. Halo? Ya, jaringan ternyata belum sepenuhnya jernih, Pak Hendra. Masih tersendat-sendat. Masih tersendat-sendat. Ya, boleh saya masuk mungkin Pak Wardi. Kebetulan saya sedang ada kegiatan, jadi sangat penting untuk izin Pak Yandra, ini kebetulan dari Pak Zainori juga ada kegiatan, mau masuk dulu katanya. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf ya. Sekaligus juga mungkin bisa dicarikan titik yang tepat, mungkin bisa jaringannya biar lebih baik, Pak Yandra. Izin Pak Yandra, ini saya persilahkan dulu ke Pak Zainori karena ada kegiatan. Silakan Pak Wadi. Tidak bisa terlalu lama. Monggo Pak Zainori untuk bisa menyampaikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sallam. Yang kami hormati dan muliakan Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ali Mashkur Musa yang tadi sudah bersama kita dari Mekah. Mudah-mudahan haji beliau dimudahkan oleh Allah SWT dan sehat berangkat, sehat pulang, dan semua jamaah haji Indonesia juga demikian. Yang kami hormati saudara saya Dr. Firdaus Muhammad, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Makassar. Yang saya hormati Mas Yendra, SHMH, dari Direktorat Haji dan Umroh. Kemudian Ibu Direktur, selamat kenal ya, senang sekali bisa melihat dari jauh sini, Ibu Balia Munajat ya. Kemudian Pak Wardi, dan rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, saya sangat sayang sama Anda kalian semua. Saya langsung saja karena saya punya waktu sangat sedikit sekali. Saya izin sekali bukan mengada-ada, tetapi saat ini saya sedang ada kegiatan MTQ provinsi dan kebetulan saya koordinator Dewan Hakim yang harus jalan dari satu majelis ke majelis yang berikutnya dan tempatnya agak jauh. Perkenalkan saya lalu Ahmad Zainuri dari Nusa Tenggara Barat. Kalau boleh saya katakan, saya bisa menyelesaikan kuliah saya karena saya menjadi guide. Jadi hidup saya itu dari guide. Saya kebetulan mendapatkan kesempatan belajar di satu negara Yordania, ya di Yordania di Jamaah Mutah. Maka selama saya belajar itu setiap tahun saya berangkat untuk menunaikan ibadah haji itu menjadi tenaga musiman. Ya, jadi dari sejak awal saya sudah melakukan itu. Kemudian sepulang saya dari Indonesia, sepulang saya dari Yordania, saya sudah 2 kali mendapatkan amanah dari kementerian, tentu dari pemerintah Indonesia sebagai pembimbing ibadah haji kloter 2 tahun, 2012 dan 2018. Dan saat ini saya dipercaya oleh banyak travel sebagai tenaga ahli. Dan saat ini juga saya kemarin baru pulang umroh. Jadi Zulqaidah, awal-awal Zulqaidah saya masih di Mekah. Kemudian sepulang itu pun saya ditawarkan untuk berangkat haji lagi, tetapi karena saya terlalu banyak yang harus kita tinggalkan. Ini yang saya rasakan bahwasanya orang menjadi guide ya di tour guide di bidang haji dan umroh dan wisata keagamaan itu peluang yang sangat menjanjikan sekali. Tepat sekali misalnya Ibu Direktur membuat sertifikasi karena tidak bisa sembarang orang bisa menjadi pembimbing ibadah haji dan umroh karena tentu harus ada standar yang minimal yang harus dia pahami, bukan hanya saja terkait dengan ibadah ya, tetapi pemahaman yang disebutkan tadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjadi prioritas utama dan juga pemahaman dia terhadap tempat-tempat yang menjadi tempat wisata-wisata ya. Kalau di Mekah Madinah itu kan Masya Allah ya, banyak sekali tempat-tempat wisata dan itu memerlukan pemahaman ya, kecermatan seseorang di dalam membawa jamaah ya.
Nah, kita mohon maaf kalau berbicara travel itu kan kita jual jasa. Yang namanya jasa itu maka tuntutannya adalah pelayanan yang prima. Saya sering katakan, senyum itu harus dan itu wajib. Dan itu harus di training khusus untuk menjadi orang yang bisa senyum seperti Bu Balia ini. Ya Bu ya, terima kasih. Jadi senyum saja itu harus. Bahkan saya tidak segan-segan untuk membimbing jamaah, mengambil tangannya, kita ajak jalan, dan lain sebagainya. Nah, ini pengalaman. Nah, terkait dengan peluang, saya selalu sampaikan, seperti yang disampaikan oleh Pak Firdaus Muhammad tadi dari Makassar. Sekarang ini, ya, kalau kita berbicara animo masyarakat untuk berhaji umroh itu sangat tinggi sekali. Yang kedua, biaya berangkat haji dan umroh itu murah sekali. Saya bandingkan dengan orang tua saya yang berangkat tahun 90-an misalnya, atau apalagi sebelumnya, itu kalau di Lombok, kalau kita mau berangkat itu, kalau jual sapi itu nggak cukup dengan 40 ekor sapi. Atau kalau jual sawah itu minimal 50 are, ya, itu hampir 500 bahkan 5.000 meter persegi, itu dijual baru kita bisa berangkat. Sekarang orang mau berangkat itu cukup dengan 1 are, dengan 100 meter saja kita sudah bisa berangkat haji. Bahkan di titik-titik tertentu mungkin yang pisapu roda pun kita bisa berangkat gitu loh, dengan 300 juta. Kebetulan saya membawa Jamaah Plus juga tahun 2019. Jadi sangat gampang sekali, mudah bagi jamaah kita. Ini satu. Yang kedua, yang ketiga saya katakan, biro jasa yang ada ya di Indonesia itu tidak seberapa, tidak banyak. Apalagi di NTB itu tidak ada yang biro yang khusus memang yang kantor pusatnya itu di NTB. Rata-rata itu kan branch yang di sini. Kemudian kalkulasinya begini. Saya di NTB atau kami di NTB itu taruhlah misalnya jumlah penduduk kami itu sekitar 5 juta. Ya. Kurang lebih. Taruhlah 4.500.000 atau 4 juta saja umat muslim. Dari sekian banyak umat Islam tadi, kalau kita kalkulasikan, misalnya saja yang berangkat umroh itu tidak muluk-muluk, setahun itu yang berangkat 100.000 saja. Dari 4 juta. Bayangkan, saya ambil hanya 100.000. Dari 100.000. Sementara travel yang ada di NTB, yang mungkin recommended ya, karena jelas identitasnya, alamatnya, kemudian programnya bagus dan lain sebagainya. Mungkin 30 travel yang ada di sini. Dan itu kan belum semuanya certified kalau berbicara guide-nya. Termasuk saya, mohon maaf Bu Balia, saya termasuk yang tidak sertifikat. Makanya saya penting sekali untuk bisa kontak nanti Ibu Balia ini. Gimana caranya kita belajar lagi ini untuk bisa mendapatkan sertifikat. Saya bilang begini sama anak mahasiswa kita. Kalau Anda mau jadi entrepreneur sejati, maka kalau Anda ikut mengambil peran di bisnis umroh haji, maka Anda mendapatkan 2 keuntungan, dunia dan akhirat langsung. Ini yang belum tadi digambarkan. Akhiratnya ini yang penting. Ternyata satu-satunya profesi yang menjanjikan di dunia akhirat itu hanya profesi haji dan umroh, termasuk jadi guide haji dan umroh, memfasilitasi orang untuk berangkat haji dan umroh. Karena prinsip agama kan sudah jelas, mandalla ala khairin falahu ajrun mislu ajri fa'ilihi. Jadi kita memberikan ruang saja memfasilitasi itu sudah dapat pahala gitu. Walaupun mungkin gajinya tidak seberapa, tetapi ini nilai pahalanya sangat tinggi. Nah tadi kembali 100.000 orang Lombok mau berangkat umroh sekarang. Kalau saya misalnya punya travel atau mungkin travel siapapun saja atau adik-adik saya yang mau menjadi entrepreneur di bidang ini, kalau dia bisa memberangkatkan setahun itu 300 jamaah dari 100.000 saya katakan tadi. Misalnya mungkin dia jadi marketing lepas ya, misalnya adik-adik ini yang mungkin belum terikat dengan satu perusahaan, jadi tenaga lepas. Kalau bisa kita memberangkatkan, atau jangan muluk-muluk, 200 saja person setiap tahun. Kalau dengan advantage per jamaah itu kita dapat 1 juta, berarti saya sudah mengantongi 200 juta. Profesi mana yang bisa kita dapatkan kalau yang institusi yang biasa-biasa ya, pegawai negeri kan tidak bisa kita mengumpulkan seperti itu. Ya, 200 juta. Ini kalau menjadi marketing lepas. Atau kalau saya misalnya atau siapapun yang mau bergerak di bidang ini, taruhlah dia menjadi pimpinan cabang dan sebagainya, dengan 200.000 itu masih kita bisa
membayar karyawan dan lain sebagainya, itu mesti bisa. Ini baru dalam hitungan yang sangat kecil sekali. Tadi saya katakan animo masyarakat untuk haji itu tinggi, tetapi tidak mungkin, maka larinya adalah umroh. Maka peluang inilah yang harus kita tangkap, dan penting sekali tadi sertifikat itu, karena kita tidak mau ceroboh juga ya, jamaah hanya mendapatkan iming-iming tetapi tidak benar, kemudian nanti pemahaman-pemahaman keagamaan yang disusupi juga tidak benar, atau misalnya dia juga sebagai penjual jasa servis, dia tidak memahami konsep pelayanan prima yang baik, yang bagus, kira-kira begitu. Nah, saya pikir demikian yang bisa saya ambil bagian ya. Saya mohon maaf ya, tentunya memang kita harus sama-sama dan lebih banyak waktu untuk kita bersua, tetapi karena waktu dan kesempatan kami yang sedikit terbatas. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainuri, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Meskipun singkat, tapi presentasinya sangat menarik, tentu buat mahasiswa terutama. Pengalamannya luar biasa. Ini tentu tidak cukup hanya pengetahuan saja di kampus, tapi juga perlu skill khusus ya. Nah, ini penting mungkin buat kita semua untuk memperdalam melalui sertifikasi nanti. Baik Bapak Ibu, saya lanjut lagi ke Pak Yendra. Monggo Pak Yendra, di waktunya disilakan. Ini udah mulai kena mental nih Pak Wardi. Oh, kayaknya udah bagus nih, bagus nih. Bisa, bagus. Ya, monggo. Udah bagus. Bagus. Udah pindah ke kelas rumah keluar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya, seluruh peserta, adik-adik mahasiswa, pemateri semuanya, panitia yang kami hormati, memang harus pindah kayaknya ini. Ini di luar, di teras, tadi di kamar. Baik, alhamdulillah, wa syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Mohon izin saya mewakili dari Bapak PLT Kasubdit Bimbingan Jemaah Haji, yang dalam hal ini adalah yang mempunyai tusi, salah satunya adalah sertifikasi pembimbing, ya. Sertifikasi pembimbing yang selama ini yang regulasinya yang jelas yang keluar itu adalah sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh ya, dan umroh Kementerian Agama. Dalam hal ini sudah banyak sudah disampaikan oleh Bapak senior saya, Bapak Asesor Firdaus dari Makassar, kemudian juga dari Bapak Wadek Mataram, ya Pak Tiai juga telah menambahkan tadi. Kami cuma menyisip-nyisip yang kurang saja. Gitu. Baik Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, semua peserta yang kami hormati. Yang pertama saya berbicara adalah dasar hukum. Mungkin slide-nya sudah saya kirim sama Mas Faiz ya, untuk bisa ditampilkan. Yang pertama kita harus berbicara masalah dasar hukum dulu. Dasar hukum penyelenggaraan sertifikasi, dalam hal ini pendamping tour guide haji dan umroh. Yang jelas seluruh yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, ya mulai dari persiapan, ya kan, kemudian dalam pelaksanaan pelaksanaan di lapangan, di tanah air, di perjalanan sampai ke Saudi Arabia dan sampai kembali lagi ke Indonesia, itu semuanya pas daripada aturan undang-undang ataupun peraturan Menteri Agama sampai ke keputusan atau peraturan Dirjen ya, penyelenggaraan haji dan umroh. Nah, dalam hal ini tentunya tidak terlepas daripada berbicara masalah Undang-Undang 8 2019 ya, pasal 32 ayat 5A, bicara masalah pembinaan jemaah. Kemudian yang kedua, turunannya adalah PMA 13 2021 pasal 35 ayat 2 A, B, dan C. Itu ada pembinaan atau pendampingan di tanah air, di perjalanan, dan di Saudi Arabia. Kemudian yang ketiga, itu yang sudah keluar itu Kepdirjennya adalah perubahan Kepdirjen dari nomor 127 tahun 2016, perubahan atas Kepdirjen 223 tahun 2015 terkait program yang kita bahas sekarang ini.
terkait persoalan sertifikasi pembimbing manasik haji. Baru sampai situ aturan yang detail yang sampai sekarang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, dalam hal sertifikasi tour guide haji dan umroh, mungkin barangkali sangat erat juga kaitannya dengan Kemenparekraf ya, Kementerian Pariwisata dan Kreatif ya. Kemudian di samping aturan-aturan yang sudah ada di Kementerian Agama khususnya di Dirjen PAU, juga tidak bisa dikesampingkan adalah Taklimatul Hajj ya. Ya, Taklimatul Hajinya pemerintah Saudi Arabia. Dan hal ini sangat penting diketahui oleh seluruh adik-adik mahasiswa yang ikut kegiatan sertifikasi tour guide haji dan umroh. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita jalankan, ya kalau di Indonesia tentunya kita harus merujuk kepada aturan di Indonesia, Kementerian Agama. Tentunya kalau sudah nyampe di Saudi Arabia, tidak bisa kita menafikan, tidak bisa kita nggak tahu, harus tahu ya. Taklimatul hajinya, kebijakan haji dan umroh pemerintah Saudi Arabia. Nah, dan ini sangat penting diketahui agar supaya segala bentuk proses yang dijalankan di Saudi Arabia, baik itu haji ya dan umroh, semuanya bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, dan nyaman. Gitu. Kemudian berikutnya ada sedikit kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan haji dan umroh itu sebelumnya kan di dalam undang-undang sebelumnya 13/2008 itu dijelaskan bahwa tujuannya itu ada 3 ya. Nah ini di adik-adik mahasiswa yang sudah semester 7 ini kayaknya sudah mengetahui ya undang-undang sebelumnya. Tujuannya undang-undang 13 itu adalah saja. Itu pertama adalah pembinaan, kedua adalah pelayanan dan perlindungan. Itu yang dulu ya, yang undang-undang ini sudah sudah dirubah ya. Yang luar biasa itu sudah menjadi Undang-Undang 8 nomor 8 tahun 2019. Itu ada tambahan yang ini sangat dituntut kompetensi daripada petugas ataupun pendamping atau pembimbing haji dan umroh. Di sana dijelaskan bahwa di samping ada pembinaan, samping ada pelayanan dan perlindungan jemaah haji, yang B-nya adalah mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam menjalankan ketahanan jemaah dalam menyelenggarakan ibadah haji. Nah, ini tugas daripada pembimbing atau pendamping ya daripada tour guide ya, tour guide haji dan umroh kepada jemaahnya. Bagaimana tour guide-nya itu atau pembimbing atau pendamping itu bisa memberikan pemahaman yang pas, pemahaman yang sesuai dengan aturan, kemudian bisa mandiri gitu. Bisa menjalankan mandiri itu bukan berarti nggak butuh pendamping, nggak butuh pembimbing, bukan. Tapi bisa ketika mereka bisa menjalankan, menyelesaikan aturan-aturan atau rukun yang kemudian yang kedua adalah ketahanan secara itu sertifikasi ini masuk kepada poin yang pertama. Ruhnya daripada penyelenggaraan ibadah haji itu adalah pembinaan perjalanan, pembinaan di Saudi Arabia ya. Kemudian pembinaan termasuk juga pembinaan manasik hajinya. Jadi tour guide itu juga harus mengetahui, suka tidak suka harus juga memahami fikih haji, fikih umroh, sehingga ketika mereka itu paham dengan aturan-aturan fikih haji dan umroh itu, maka yang disampaikan oleh materi-materi sebelumnya lebih enjoy, lebih enak kita memberikan pengarahan kepada jemaah kita sendiri, dan jemaah pun akan luar biasa menghargai kita sebagai
tour guide atau sebagai pendamping atau haji. Berikut. Nah, ini sekedar diketahui saja. Ini mahasiswa ini biasanya hafal ini semuanya ya. Hafal semuanya azas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menurut Undang-Undang 13 2008 pada 4 keadilan, profesionalitas, kemudian akuntabilitas dan nirlaba. Tadi disampaikan oleh Pak Wakil Dekan dari Mataram tadi ya. Salah satu bentuk daripada yang khusus haji ya, khusus haji ini ada poin 4 nirlaba. Artinya tidak hanya semata-mata berorientasi kepada bisnis oriented, ya, mendapatkan keuntungan secara material, tapi lebih mengedepankan adalah sosialnya dan kemaslahatannya dan lain sebagainya. Kemudian dalam undang-undang yang kedua, undang-undang yang sekarang yang terbaru Undang-Undang 8 2019 itu yang 4 menjadi 10 ya. Ini mahasiswa ini harus hafal yang 10 ini. Ya, ada syariah, kan, ada syariah. Makanya seluruh setoran setoran awal haji itu ya berbasis syariah. Ya. Semuanya sudah melalui Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Kemudian amanah, kemudian prinsip keadilan, dan prinsip keadilan yang dulu daftar harus berangkat, kemaslahatan, ketika terjadi pandemi itu pertimbangan kemaslahatan luar biasa. Ya. Bagaimana kemaslahatan terhadap jemaah kalau ini dilakukan, kalau ini dilakukan dan sebagainya. Hanya 2 tahun kita tidak menyelenggarakan ibadah haji, bahkan umroh juga pernah dilakukan kemarin itu. Ketika terjadi suatu yang tidak maslahah, langsung di-stop oleh Kementerian Agama. Karena sudah berlawanan dengan aturan Undang-Undang 8 2019. Kemudian kemanfaatan, kemudian azas keselamatan, ini ada kata dengan keselamatan, ya, keselamatan lahir dan batin. Kemudian keamanan, ini juga tidak aman, maka stop lagi umroh. Ketika 2020-2021 pandemi semakin meningkat, keamanan tidak aman, maka tidak di stop juga penyelenggaraan ibadah haji. Dan alhamdulillah tahun sekarang mulai keamanan sudah meningkat, keselamatan sudah meningkat, kemaslahatan sudah meningkat. Alhamdulillah, walaupun tahun ini kuota haji itu adalah 1 juta seluruhnya, dan alhamdulillah aku satunya syukur Haji Ali Maskur Musa sudah di Saudi Arabia. Kemudian berikut profesional. Ini lagi, ini yang sangat berkaitan dengan sertifikasi ini. Bagaimana adik-adik mahasiswa yang notabene-nya adalah akan menjadi orang yang pioner dalam proses penyelenggaraan haji dan umroh, itu harus profesional, harus mempunyai ilmu, ya harus mempunyai keterampilan yang luar biasa terhadap proses penyelenggaraan haji, baik di tanah air maupun di Saudi Arabia. Kemudian yang ke-9 adalah transparansi, harus jelas, akuntabilitas. Ini sekedar diketahui saja ya, azas yang harus disampaikan, azas yang diambil dalam Undang-Undang nomor 8 2019. Kemudian berikut makna haji dan umroh, ini sudah tahu, sekedar sekedar mengulangi saja ya. Ibadah haji itu pelaksanaan rukun Islam yang kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu di Baitullah serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Ini berdasarkan haji menurut Undang-Undang 8 2019. Kemudian ibadah umroh berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf sa'i dan tahallul. Ini kiranya kami yakin dan percaya ada sesuatu di dalam kalangan semuanya, ya merempun bisa apa itu ibadah haji, apa itu ibadah. Kemudian lanjutkan, nah ini sedikit kami menjelaskan karena di bimbingan jemaah haji itu melakoni atau menggawani sertifikasi pembimbing ibadah haji atau manasik haji yang sampai sekarang luar biasa, seluruh UIN dan IAIN itu berjumlah 20 UIN dan IAIN yang sudah MOU dengan Dirjen PHU. Nah, masalah sertifikasi dalam aturan Kepolisian 223 127 2016 atau perubahan terhadap 223 2015 disampaikan tadi adalah
proses penilaian dan pengakuan pemerintah atas dan keterampilan seseorang melakukan pembimbing atau pendamping haji dan umroh secara profesional. Nah, inilah yang adik-adik mahasiswa yang harus komit, yang harus tercapai bagaimana bisa menjadi pendamping haji, tour guide haji dan umroh yang profesional. Karena untuk menciptakan keprofesionalan seseorang harus kompeten. Ya. Kalau sesuatu yang sudah kompeten itu harus mengikuti proses-proses sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Asesor ya dari Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dari Makassar tadi. Luar biasa dan harus komitmen dan disiplin dalam menjalankan proses pelaksanaan sertifikasi. Masih bisa didengar Pak Wardi? Baik. Ya, lanjut. Kemudian tujuan sertifikasi. Izin 3 menit lagi Pak Yendra. Siap ya. Ya, satu, meningkatkan kualitas sudah jelas. Kemudian yang kedua adalah memberikan pengakuan perlindungan atas profesionalitas. Kemudian menstandarisasi kompetensi seluruh peserta. Dan dapat ada mediasi bagi kita untuk memberikan insuransi untuk kemudian lanjut peluang dan tantangan tadi sudah disampaikan juga tadi peluang bagi mahasiswa juga PPU itu sekarang mereka itu dari mahasiswa semuanya sudah berjumlah 1.600 dan 400 tingkat travel haji khusus. Dan ini luar biasa. Kemudian yang kedua, meningkatnya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sekarang udah antri lebih kurang 5 juta. Kemudian yang ketiga, panjangnya masa antrian, tadi disampaikan juga, keberangkatan haji sehingga banyak masyarakat mencari kesempatan untuk menjalankan umroh. Ya, yang antriannya lebih kurang 9 sampai 40 tahun di Sulawesi Selatan, disampaikan Pak Kiai tadi. Dan yang keempat, masih kurangnya jumlah pembimbing atau pendamping haji umroh tour guide yang bersertifikat BNSB. Ini pertanyaan luar biasa. Kemudian lanjut, simpel saja, problematikanya sudah jelas. Nolak orang banyak, melibatkan banyak pihak, berarti harus lego, kita harus pintar ngomong ya. Kemudian beragam rasa sosial, kita harus punya psikologi. Tadi Pak Wadek Mataram juga menyampaikan tadi harus pandai kita menyatukan jiwa kita dengan jemaah. Kemudian dilaksanakan di dalam dan di luar negeri, harus punya pengalamannya luar biasa, waktu dan tempat terbatas, dan masih kurangnya jumlah pembimbing manasik umrah yang bersertifikat BNSB. Kemudian ini manfaatnya, ya tadi sudah juga Pak Dekan Pak Firdaus. Yang pertama merupakan bentuk tanda kelulusan sertifikat tour guide bagi dan umroh dari BNSB. Yang kedua, pemilik sertifikat diakui sebagai tour guide haji yang kompeten, ya kan, yang kompeten, yang luar biasa, profesional. Kemudian yang ketiga, pemilik sertifikat mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk bergabung sebagai petugas yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, petugas haji dan umroh, baik itu di PYK ataupun di PPIU. Ya. Kemudian yang keempat, pemilik sertifikat berpeluang besar mendirikan PIHK dan PPIU. Banyak yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan tadi, banyak saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sudah punya sertifikat itu, karena sudah pengalaman dan sebagainya, peta dan sebagainya, mereka langsung mendirikan PPIU atau PIHK. Perusahaan penyelenggara ibadah umroh dan haji khusus. Kemudian ini, yang terakhir mungkin barangkali ini langkah dan wacana ke depan. Satu adalah sertifikasi pembimbing manasik skema BNSB. Kita sudah kirimkan edaran ke seluruh UIN yang yang sudah ikut dengan kita bahwa sertifikasi pembimbing manasik haji itu harus disesuaikan yang terbaru skema BNSB. Dalam hal ini adalah LSP Parsa Syariah satu-satunya yang sudah berafiliasi kepada BNSB. Sudah kita edarkan suratnya ke seluruh UIN. Kemudian yang kedua, refreshment pembimbing manasik haji yang telah disertifikasi oleh UIN dan UIN dan YIN. Sekarang semuanya pembimbing manasik haji itu yang sudah disertifikasi itu sudah berjumlah 9.038 orang. Kemudian yang ketiga, sertifikasi petugas haji PPIH kloter. Nah, ini kita bicara sama Pak Dirjen kemarin. Ya, petugas haji kloter harus disertifikasi juga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, petugas haji PPIH Arab Saudi. Ada yang transportasi, ada yang catering, ada yang akomodasi, semuanya kita ke depannya akan coba menyempurnakan sehingga ketika kita butuh petugas yang masalah hotel, mereka punya sertifikat hotelan dan ahli dan
di bidangnya. Itu mungkin kali. Kemudian itu mungkin kali ya materi singkat dari kami sebagai penambah dan prinsip saja daripada Pak Dekan tadi dari Makassar dan Bapak Dekan dari Mataram. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini banyaknya bisa memberikan semangat kepada adik-adik mahasiswa khususnya yang prodi mau betul menjalankan mengikuti pelaksanaan sertifikasi yang luar biasa ini untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Insya Allah kalau luar biasa semuanya hasilnya akan luar biasa. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yendra atas paparannya terhadap ini terkait dengan materi kita siang ini menjelang siang. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya menyapa kawan-kawan sahabat-sahabat dekan, baik dari UIN Jawa Timur, kemudian dari UIN Jawa Tengah, UIN Jawa Barat, dan Jakarta. Hadir juga di sini dari UIN Palembang, Pak Syarifuddin, kemudian dari UINSU, Pak Irwansyah, Pak Dr. Irwansyah selaku Wakil Dekan 2. Kemudian juga sudah bergabung, izin saya menyapa juga dekan dari UIN Banten, kemudian UIN Makassar, UIN Banjarmasin, dan seluruh YIN mungkin juga ikut bergabung termasuk dari YIN Kudus, kemudian juga dari UIN Lampung yang sempat bergabung, dan banyak mahasiswa-mahasiswanya juga yang sudah bergabung di acara kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, karena penyampaian materi sudah selesai, saya lanjutkan kepada Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada hal-hal yang perlu diperjelas, ditanyakan, monggo disilakan. Saya buka 3 orang dulu ya Bapak Ibu ya untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan? Adik-adik mahasiswa mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh narasumber tadi. Monggo. Ada YIN Bukit Tinggi juga itu teman-teman mahasiswa di YIN Bukit Tinggi. Monggo kalau ada yang mau disampaikan bisa langsung Bapak Ibu. Izin bertanya Pak. Silakan. Dari YIN Bukit Tinggi bisa langsung sebutkan namanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta kepada Bapak pemateri dan Bapak Dekan dari Fakultas UIN Alauddin Makassar dan pemateri lainnya. Dan terima kasih kepada panitia penyelenggara webinar. Sebelumnya perkenalkan nama saya Haddad Alwi. Saya mahasiswa manajemen haji dan umroh dari UIN Jambe Bukit Tinggi yang ada di Sumatera Barat. Jadi hari pertama sudah saya ikuti webinar ini dan ada beberapa yang saya tanyakan, yaitu bagaimana cara mendaftar sertifikasi tour guide untuk mahasiswa MHU. Apakah harus ada MOU dulu dari LSP dengan kampus UIN gitu? Dan bagaimana cara MOU dengan kampus UIN SMBD Bukit Tinggi dengan pihak LSP Parsha? Mungkin itu yang saya tanyakan. Semoga apa yang saya tanyakan bisa lengkap kembali. Terima kasih. Kalau dia kurang jelas, saya mengulang kembali, Pak. Baik, terima kasih Pak Haddad Alwi ya. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu selain Pak Haddad Alwi? Bisa langsung buka mic-nya. Terima kasih, Pak. Silakan. Suara saya kedengaran, Pak? Sudah jelas, Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on kamera, Pak, karena lagi di luar. Terima kasih atas kesempatan luar biasa ini bisa bertemu dengan secara virtual dengan orang-orang yang hebat. Jujur, Pak, tadi mendengarkan
beberapa arahan dari narasumber yang hebat sekali itu saya mulai menangis gitu Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini untuk mutawif itu Pak, apakah mutawifah itu diberikan kesempatan yang untuk yang perempuan atau hanya untuk yang laki-laki saja? Mungkin itu saja pertanyaan saya Pak, dikembalikan ke Bapak. Baik. Satu lagi, ada yang ingin menyampaikan lagi? Monggo, satu lagi. Apa sudah cukup? Baik, Bapak Ibu, saya akomodir dulu untuk 2 orang penanya dari Pak Haddad Alwi. Satu lagi tadi, saya lupa namanya. Maaf, dengan Mbak siapa tadi ya? Penanya kedua ya? Belum nyambung ya? Oke, baik. Mbak Ana ya? Iya Pak. Baik, dari Mbak Anas. Untuk selanjutnya saya persilahkan, mungkin untuk penanya yang pertama ini saya persilahkan kepada Ibu Dirut atau mungkin Pak Lukman untuk memberikan jawaban. Kemudian satu lagi nanti mungkin diarahkan ini ke Pak Yendra ya, karena terkait dengan mutawifah. Ya. Jadi apakah ini juga bisa untuk mutawif perempuan selain yang laki-laki? Monggo Ibu Dirut. Baik, terima kasih Pak Kalak. Luar biasa sekali webinar kita pada pagi menjelang siang ini. Lagi-lagi saya ingin menyampaikan ini semangat baru, peluang baru buat mahasiswa hebat semuanya, khususnya semester 7 dan semester 8 di akhir. Buat Haddad Alwi, kita bisa melakukan MOU dengan UIN Bukit Tinggi. Setelah itu baru kemudian kita akan melakukan sertifikasi uji kompetensi. Jadi nanti mungkin di akhir di link kita sudah punya semua sosmed kita ada. Tapi nanti di akhir acara mungkin akan kita share mungkin nomor kontak Pak Kalak atau nomor kontak saya yang bisa menghubungi agar kita bisa ber-MOU, khususnya IPMUI ya, IPMUI yang akan ber-MOU dengan UIN. Tetapi sertifikasi uji kompetensinya itu akan dilakukan oleh LSP Pariwisata Syariah yang dalam hal ini bernaung di Iftihad Pembimbing Mutawif Haji dan Umroh. Sedikit saja mahasiswa hebat semua serta Bapak Ibu Dekan, ada beberapa syarat-syarat dari kami. Sertifikasi uji kompetensi itu bisa dilakukan jika semua mahasiswa sudah melakukan. Yang pertama adalah sudah mengkonversi mata kuliahnya yang terkait dengan manajemen haji dan kemudian melakukan pelatihan yang itu ada kaitannya dengan seluruh mata kuliah yang masuk ke dalam materi haji dan umroh. Kemudian kita akan melakukan refreshment. Yang refreshment itu tujuannya adalah untuk mempermudah adik-adik semua dalam ujian kompetensi nanti. Karena ada beberapa indikator-indikator yang sudah menjadi syarat dari BNSP untuk dinyatakan kompetensi. Saya ada sekitar 7 atau 8 kalau nggak salah kriteria uji kompetensinya. Mas Faiz di ujung sana, mohon di-share tentang syarat untuk ikut serta dalam uji kompetensi ini untuk pengantar haji dan umroh. Mas Faiz ini manajer administrasi kita. Langsung saja, Mas Faiz, mungkin syarat-syaratnya bisa kita share. Nah, ini adalah okupasi kita, paket kompetensi kita. Jadi teman-teman mahasiswa hebat semua bisa dinyatakan kompeten jika sudah melakukan uji dalam judul unit mengantar jamaah melaksanakan ibadah haji. Nah, ini syarat utamanya.
Ini dari BNSP, yang pertama dia berwarga negara Indonesia, beragama Islam, sehat jasmani rohani, kemudian usia minimal 18 tahun, telah mengikuti pelatihan jamaah haji yang dibuktikan dengan sertifikat yang tadi disampaikan oleh Pak Yai, dan saya tegaskan kembali, mata kuliah yang berkaitan dengan haji dan umroh bisa dikonversi di pelatihan ini. Nanti kita tinggal di MOU bisa kita bunyikan apa-apa saja mata kuliah yang menjadi prasyarat tersebut. Next. Nah, ini kira-kira untuk menjadi kita melaksanakan uji kompetensi ber-KTP, dan ini beragama Islam dan laki-laki. Jadi mohon maaf ini Pak Kalak, nanti Pak Yendra menegaskan, tetapi kita punya kesepakatan dengan BNSP yang boleh melakukan tour guide ini adalah laki-laki. Ya, ini sebenarnya lebih kepada keamanan sebenarnya. Keamanan, keselamatan, ya, karena tour guide itu kan dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan seperti kata Pak Ahmad Jainuri tadi, kita saling menyapa itu menjadi penting. Ya, Bu. Kemudian jasmani, kemudian sertifikat tadi pelatihan, dan kemudian kita punya kartu untuk IPMUI. Next, selanjutnya. Nah, ini umroh dan haji saya rasa sama Pak Kalak, cukup mungkin dari saya, dan Hadat boleh untuk kemudian menyambungkan dengan UIN-nya, untuk kemudian kita bisa ber-MOU, setelah itu baru kita melakukan uji kompetensi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dirut. Mungkin dari Pak Yendra ada tambahan? Atau mungkin juga dari narasumber yang lain, dari Pak Zainuri, kemudian mungkin dari Pak Firdaus. Monggo. Apakah Pak Yendra sudah nyambung? Bisa didengar Pak Wardi? Bisa Pak Yendra. Monggo. Ya. Terima kasih. Tadi ada Mbak Ana ya dari UIN Syekh Jamil Jabir Bukit Tinggi menanyakan masalah mutawifah ya. Kalau laki-laki itu kan mutawif. Ini dari singkatan IPMU ini Pak Wardi. Singkatan mutawif haji dan umroh Indonesia. Aku kata mutawifah. Jadi artinya tadi Pak Ibu Dirut menyampaikan tadi yang lebih intent dengan PNSP, itu Bu Dirut yang lebih pakar ya, yang lebih pakar, yang lebih mengetahui bahwa sampai sekarang itu yang diakomodir oleh PNSP itu dari syarat tadi yang saya lihat itu adalah yang laki-laki gitu. Itu Bu Dirut ya. Tetapi bagi Kementerian Agama yang atau pembimbing itu di Kementerian Agama itu lebih identik namanya dengan pembimbing ya, pembimbing haji. Kalau di Kementerian Agama sendiri yang khusus ya, justru kita sangat-sangat memotivasi para pembimbing perempuan ya, mutawif perempuan itu sangat langka di Kementerian Agama. 2019 itu Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya, dari sekian banyak konsultan ibadah haji yang berbayar Saudi, kemudian berbayar kloter 2019 kuota kita 231 jemaah haji ya. Saya tahu konsultan ibadahnya cuma satu. Nah, satu-satunya konsultan ibadah perempuan itu mutawifahnya cuma satu orang dari UIN Syarif Jakarta. Itu namanya Ibu Pastana ya, Bu Pastana. Kemudian yang bimbingan ibadah itu ada dua orang seluruh seluruh Madinah itu cuma ada 2 orang pembimbing ibadah perempuan. Artinya kalau di Kementerian ini ibadah perempuan itu, pembimbing haji perempuan itu sangat dibutuhkan dan itu langka. Dan ini peluang bagi Mbak Ana tadi untuk bergabung situ. Tapi terlepas daripada sertifikasinya,
ya sertifikasi dari BNSP tadi Bu Ida sudah sampaikan itu khusus laki-laki gitu. Jadi kalau minimal nanti ya untuk pembimbing ibadahnya itu bisa diakomodir dari yang perempuan. Itu saja mungkin barangkali Pak Wadi. Ya, jadi ada sama BNSP, ada sama Kementerian Agama. Kalau saya sama Kementerian Agama, sertifikasi yang kita laksanakan itu sangat-sangat sangat pembimbing untuk ibadah yang perempuan itu, dan kita sangat butuh sekali. Kalau ada pembimbing yang berkepentingan di bidang ibadah, pembimbing haji, itu kalau ingin petugas haji dengan syarat yang berlaku, itu langsung diterima itu sebagai pembimbing haji dan umroh. Tapi BNSP ya terserah BNSP-nya sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih Pak Wadi, itu tamannya. Baik, terima kasih Pak Yandra penjelasannya. Sekedar informasi Pak Yandra, atas izin Bu Diru juga, sebetulnya proses persyaratan untuk motawif ini sedang dilakukan proses perubahan di BNSP. Cuma nanti memang butuh dukungan dari Kemenak. Misalnya karena di Kemenak dengan alasan-alasan Pak Yandra tadi, kebutuhannya sangat mendesak, persyaratan itu bisa dilakukan pengusulan untuk perubahan. Jika memang sudah dimungkinkan terjadi kebutuhan. Dan itu kami nanti dari LSP dan IPMUI membutuhkan dukungan dari Kemenak untuk apa istilahnya ya, dukungan perubahan di BNSP-nya. Jadi kami sedang proses, tapi memang karena belum keluar persetujuannya dari BNSP, kami belum bisa rilis. Insya Allah nanti Mbak Ana sangat dimungkinkan untuk motawifah ya, bukan hanya motawif saja, tapi juga mengakomodir motawifah. Justru pembimbing mutawifah itu yang sangat dibutuhkan di pembimbing haji Pak Wadi. Betul. 60% dari itu perempuan. Pembimbingnya cuma 2 gitu. Monggo silakan, nanti kita akan coba. Terima kasih. Dengan Baik. Sedang dalam proses intinya, Mbak Ana, insya Allah nanti ini dalam waktu dekat sudah keluar. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi tambahan pertanyaan dari sahabat-sahabat yang lain. Kawan mahasiswa bisa langsung buka mic-nya. Kalau misalnya sudah dianggap cukup, kami nanti bisa akhiri di maksimal di jam 12. Atau mungkin ada Pak Arfan Maulana. Pak Arfan Maulana itu ada Raisen. Monggo. Pak Arfan. Ya, boleh saya bertanya? Silakan Pak Rahmat. Sebelumnya saya Arfan Maulana, selaku alumni dari MHU UIN Alauddin Makassar. Ya, monggo. Pertanyaan saya, dengan mengantongi sertifikat ini, bagaimana seberapa besar persentase peluang kami sebagai mahasiswa ataupun yang alumni baru dalam bersaing dengan senior-senior yang juga mengantongi sertifikat ini? Dan juga pertanyaan saya yang selanjutnya itu kan saya tadi mendengar bahwa sertifikat ini hanya bertahan 3 tahun ya kalau tidak salah. Nah, apakah kegiatan ini akan dirutinkan per 3 tahunnya atau mungkin ada inovasi baru? Baik, itu saja pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Dirut langsung bisa dijawab. Baik, terima kasih dari UIN Alauddin Makassar ya. Tadi sudah lugas disampaikan oleh Ketua IPMUI dan Ketua Dewan Pengawas bahwa bertemu dengan jajaran petinggi dari Menak menyampaikan bahwa yang menjadi sasaran atau target utama atau peluang besar untuk menjadi tour guide ini adalah mahasiswa. Nah, ini mungkin menjadi harapan baru buat kita agar kemudian mahasiswa bisa berkontribusi lebih banyak terhadap tour guide dan tour leader haji dan umroh ini. Kaitannya kemudian dengan apakah ini seberapa besar peluang untuk mahasiswa, itu saya rasa sudah disampaikan tadi oleh Pak Yai, peluang kita cukup besar. Bahkan diskusi-diskusi panjang Pak Yai dengan beberapa
kepengurusan di Menak juga akan ada upaya-upaya seperti contohnya KKN misalnya untuk mahasiswa-mahasiswa next ke depan arahnya kepada tour guide dan tour leader. Tetapi ini menjadi inisiasi kita bersama, upaya-upaya kita bersama untuk terus bisa mewujudkan ini semua. Tetapi arah, langkah, dan seluruh komitmen saya rasa sudah disampaikan dengan sangat lugas bahwa saat ini target kita adalah mahasiswa-mahasiswa. Ditambah lagi tadi disampaikan oleh Pak Yendra, walaupun masih sedikit sekitar 1 juta saat ini yang berangkat, tetapi dengan landainya COVID maka kebutuhan akan tour guide, tour leader ini menjadi kewajiban untuk kita agar kemudian tour guide ini punya kompetensi dan kemudian bisa diakui oleh negara. Disampaikan bahwa kemudian apakah ini tidak berbenturan ataukah ini juga tidak bermasalah dengan tour guide yang lain. Justru semakin banyaknya dan semakin mudahnya haji dan umroh, maka kita semakin membutuhkan tour guide dan tour leader yang cukup banyak. Mungkin itu dari saya, Pak Kalak. Baik, terima kasih. Ya, Pak Alvan Maulana, saya kira sudah jelas ya Pak Alvan, karena Pak Alvan mungkin sudah alumni ini dari kampus. Jadi nanti kalau misalnya Pak Alvan ingin memiliki sertifikat dari BNSP yang berlambang Garuda, bisa menghubungi kami juga. Peluangnya bukan hanya karena di Arab Saudinya, tapi juga tour guide itu bisa di travel haji dan umroh, atau mungkin juga di travel umum, karena skillnya ini juga memang skillnya itu hampir sama juga dengan skill umum. Cuma kalau yang di kami ini lebih spesifik ke urusan haji dan umroh. Jadi peluangnya Pak Alvan Maulana nanti kalau sudah memiliki sertifikat BNSP itu akan terbuka lebar di banyak tempat, di banyak ruang, termasuk dari Kementerian Agama sendiri. Saya kira itu karena waktu kita juga sudah cukup, tapi sebelum kita akhiri, mungkin dari Pak Firdaus ada yang ingin disampaikan, kemudian Pak Zainuri mungkin ada yang disampaikan? Ada? Atau mungkin dari Pak Yendra, sekali lagi mungkin ada yang ingin disampaikan, apa sudah cukup? Oke, mungkin terakhir untuk dari mahasiswa berarti. Monggo Pak Yendra. Ini khusus untuk kepada seluruh adik-adik mahasiswa atau alumni tadi Alvan Maulana gitu ya. Memang dewasa ini program Prodi MHU itu sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dengan meningkatnya tadi sampaikan meningkatnya minat masyarakat untuk menjalankan haji, apalagi umroh, ya. Dengan umroh luar biasa dengan antrian panjangnya sampai 46 tahun di Sulawesi Selatan itu rata-rata masyarakat itu kalau sudah berumur dia langsung ambil ambil kesempatan untuk umroh, ya kan? Karena dari segi umur dan sebagainya, sehingga jumlah umroh umroh itu semakin luar biasa antriannya setiap bulan, nggak lawan dengan haji gitu kan. Tiap bulan itu lebih kurang 1 bulan itu di Indonesia itu jemaah umrohnya hampir 8 juta 1 bulan ya, di bawah Bangladesh ya. Nah ini peluang yang sangat luar biasa bagi adik-adik mahasiswa yang punya kompeten. Nantinya kompeten dulu. Kalau Bu Dirut harus begini dulu. Kalau sudah betul-betul kompeten dalam pelaksanaan penyelenggaraan tour guide, haji dan umroh, pasti akan dicari oleh PPIU, Perusahaan Perjalanan Ibadah Umroh, dan PPIATA, ya perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus. Tentunya peluang ini ya luar biasa. Kalau itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan punya kompeten, insya Allah itu akan membawa angin segar yang luar biasa terhadap mahasiswa-mahasiswa ataupun alumni MHU di seluruh UIN dan IAIN di mana saja berada. Itu saja, maka tetap komit dan tetap kompeten di dalam setiap ilmu pembelajaran yang dijalankan. Terima kasih.
Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Pak Firdaus, monggo Pak Firdaus. Terima kasih. Apa yang ditanyakan alumni kami tadi sama pasti dengan mahasiswa juga dari kampus lain. Jadi memang ini kita belum melakukan, Dinda sekalian. Jadi tetapi kami sudah memiliki MOU. Tinggal nanti teknisnya. Maka saya berupaya untuk wisudawan di bulan September itu nanti kita sudah bekali SKPI. Sambil memang saya koordinasi Pak Wardi dari mata kuliah di MHU Win Alauddin nanti dikonversi atau sehingga tinggal kita mengidentifikasi materi yang harus untuk penguatan. Setidak-tidaknya saya mengarah ke SKPI dan sebenarnya upaya kita itu mengarah kepada sertifikasi. Jadi memang ini sudah harus dilakukan. Jadi Ibu Balia mohon dukungan bimbingannya supaya ini harus direalisasikan. Jadi karena dari pertemuan terdahulu kita sudah menyurahkan terkait dengan SKPI karena itu menjadi kewajiban kami. Tetapi SKPI produknya kami lebih berharap itu menjadi sertifikasi. Karenanya adik-adik sekalian ini memang harus menjadi perpanjangan tangan dari Kementerian Agama, dari IPMUI, itu adalah dari kampus. Karenanya saya sebagai bagian dari IPMUI, juga lulusan dari LSP Parsa, itu berkomitmen bahwa ini harus segera kita realisasikan. Jadi saya berusaha untuk mengidentifikasi jumlah mahasiswa, lalu kemudian bagaimana teknisnya, dan saya kira yang lebih afdol nanti itu ketika memang Mbak Balia, Pak Wardi itu harus ke Makassar. Karena saya kira kalau di offline tidak maksimal. Karena ini kita akan bicara teknisnya Pak. Supaya tahun ini setidak-tidaknya sesuai dengan komitmen kita bersama, itu sudah harus ada produk yang kita hasilkan sambil kita menata memperbaiki lebih lanjut. Jadi memang ini harus bersinergi. Jadi mohon juga dukungan dari mahasiswa. Jadi Anda juga harus menunjukkan kualifikasi kompetensi Anda, mempersiapkan diri agar nanti setelah kita lakukan ini ada spirit semangat dari mahasiswa. Siapa tahu misalnya 1-2 yang ada tuntutannya, begitu kita membuka ternyata sedikit respon. Nah, jadi kita juga berharap agar ini gayung bersambut mahasiswa termasuk alumni supaya juga memberi perhatian dan atensi. Mudah-mudahan tahun ini insya Allah di wisudawan bulan September di MHU itu sudah kita bisa bekali insya Allah. Saya kira itu Pak Wardi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus. Jadi kalau skemanya Pak Firdaus itu nanti mahasiswa begitu lulus dapat gelar sarjana dengan ijazah ya, kemudian dapat sertifikat dari BNSP dan juga dengan gelarnya lagi. Jadi 2 gelar 2 sertifikat. Oh, iya, benar. Nah, itu yang terpenting saya kira buat mahasiswa. Jadi sekali dayung ya, langsung 2 pulau terlampaui. Nah, iya, gitu. Ya, jadi simpel. Baik, terima kasih karena waktu sudah habis, sudah masuk zuhur. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, jajaran Kementerian Agama, para dekan, adik-adik mahasiswa, seluruh hadirin hadirat. Wabil khusus ini saya juga ingin menyapa Dekan Fakultas Dakwah Mataram, Pak Salending, yang juga membantu kami ini dalam penyelenggaraan acara ini. Luar biasa. Kemudian Pak Syarifuddin juga dari Palembang, itu membantu kami. Dari Pak Masudi dari IAIN Kudus ya. Kemudian teman-teman Pak Rizkon juga dari Tulungagung. Kemudian ada Pak Endat juga dari Banten ya. Banten. Kemudian juga dari kawan-kawan UIN Wali Songo Semarang juga membantu kami dalam sukses acara ini, termasuk dari UIN Surabaya, Ibu Lulu juga membantu kami. Saya kira itu dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Syukran wa dumtum fil khair wa najah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus. Terima kasih banyak.